Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Saskia dengan NIM 2021-2012. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur proses pada PT Agroindonesia Nusantara Kalimantan, tepatnya pada PMKS Terawan Mill. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses pada final effluent atau pengolahan limbah, di mana final effluent berfungsi dan tujuannya untuk menurunkan beban pencemar pada limbah yang dikeluarkan pada PKS sehingga layak untuk dibuang ke lain aplikasi. Nah, pada pabrik kelapa sawit PT Agroindonesia Nusantara Kalimantan itu menggunakan single feeding, di mana proses ini menggunakan pendinginan serta anaerob dan aerob untuk disebarkan atau untuk dimanfaatkan ke aplikasi atau lahan. Saya akan menggambarkan alur proses pada pengolahan limbah di PMKS Terawan Mill. Nah, ini merupakan alur proses single feeding pada proses pengolahan limbah di pabrik PMKS Terawan Mill, di mana pada pabrik PKS, pabrik kelapa sawit, akan mengeluarkan limbah dan masuk ke cooling pond. Nah, limbah yang akan masuk ke cooling pond, di mana fungsi dari cooling pond ini adalah untuk proses pendinginan pada limbah, di mana keluar dari sini, dari PKS, suhunya mencapai 90 sampai 95 derajat
Celcius dengan BOD kurang lebih 30.000 ppm, dan di cooling point suhu akan turun menjadi 30 sampai 40 derajat Celcius, di mana cooling point ini bertujuan untuk mempermudah bakteri dalam menguraikan mikroorganisme dan menurunkan BOD atau biological oxygen demand. Setelah di sini pada cooling point berkapasitas 5.700 meter kubik dengan ukuran kapasitas 5.700 meter kubik dan ukuran panjang 75 meter dan lebar 19 meter dan ketinggian 4 meter atau kedalaman 4 meter. Adapun retensi pada cooling point 1 dan 2 masing-masingnya yakni 30 hari. Nah, setelah di cooling point akan masuk ke anaerobic point, di mana anaerobic point ini berfungsi dengan menguraikan mikroorganisme tanpa bantuan cahaya ataupun oksigen, di mana di sini diharapkan untuk menurunkan BOD kurang lebih sampai 3.500 ppm. Dan adapun kapasitas pada kolam anaerobic point yakni dengan kapasitas 16.340 meter kubik dan retensi waktu selama 21 hari masing-masing, dengan ukuran 215 meter panjang dan tinggi 19 meter serta dan lebar 19 meter dan kedalaman 4 meter. Setelah proses penguraian mikroorganisme tanpa bantuan cahaya dan oksigen di kolam anaerobic point 1 dan 2, setelah itu limbah akan masuk ke aerobik point 1 dan 2, di mana di sini diharapkan BOD turun hingga 600 sampai 800 ppm, serta pada aerobik point ini untuk menguraikan mikroorganisme pada limbah itu dengan menggunakan bantuan oksigen, di mana pada aerobik point 3 ini dilengkapi dengan aerator, di mana fungsinya pompa aerator ini yang pertama untuk mensirkulasikan atau mensuplai oksigen pada air, di mana untuk membantu dalam menguraikan mikroorganisme yang ada pada limbah. Yang kedua, untuk mengurangi kandungan hidrogen sulfida pada limbah yang mengakibatkan bau pada limbah ataupun pada kolam. Yang ketiga, untuk membantu mencegah terjadinya penebalan pada lapisan yang mengakibatkan pendangkalan pada kolam aerobik serta dapat mengakibatkan proses penguraian pada mikroorganisme ini tidak optimal. Dan diharapkan BOD atau biological oxygen demand ini yakni 600 sampai 800 ppm. Nah, setelah di aerobic point ini diolah, maka akan langsung masuk ke line aplikasi dengan ada
pompa lem aplikasi di sini. Dan BOD maksimal 250 yang akan disebarkan atau dimanfaatkan di lem aplikasi. Nah, adapun standar losis pada final effluent yakni
standar losis pada stasiun final effluent atau pada pengolahan limbah yakni 17% oil per dry material atau 0,42% terhadap TBS. Adapun parameter limbah cair ataupun pada pengolahan limbah ini yakni yang pertama ada chemical oxygen demand di mana yakni 100 sampai 300 ppm. Biological oxygen demand yakni 50 sampai 150 ppm. Minyak nabati yakni 5 sampai 10, minyak mineral yakni 10 sampai 50, total suspended salts atau TSS yakni 200 sampai 400 dengan pH 6.0 sampai 9.0 dan temperatur 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedelapan ada amonia bebas yakni 1.0 sampai 5.0. Yang kesembilan ada nitrat yakni 20 sampai 30. Yang ke-10 ada hidrogen sulfida yakni 0.05 sampai 0.1. Yang ke-11 ada fenol yakni 0.5 sampai 1.0. Yang ke-12 yakni cyanida 0.05 sampai 0.5. Nah, adapun troubleshooting pada stasiun limbah atau final effluent ini, yang pertama tingginya hidrogen sulfida yang akan mengakibatkan bau dikarenakan aerator pada kolam limbah aerobik itu tidak bekerja dengan optimal, maka akan mengakibatkan hidrogen sulfida ini naik ataupun tinggi serta akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan juga yang kedua itu kolamnya akan cepat dangkal karena retensi waktu yang ada pada kolam itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Makanya banyak lapisan-lapisan kolam yang akan mendangkal ataupun akan terjadinya cepat terjadinya sedimentasi. SOP atau standar operational procedure pada limbah cair ini, pada proses final effluent ini, yang pertama pastikan kolam tetap di standar yakni 4 meter kedalamannya. Yang kedua, pastikan saluran pipa pada setiap kolam itu lancar salurannya, tidak ada tersumbat ataupun terhambat oleh tanah ataupun oleh kayu-kayu ataupun batu yang ada pada kolam. Serta yang ketiga itu menjaga kebersihan area dari final effluent ataupun pengolahan limbah ini. Adapun alat atau APD yang harus digunakan pada operator, yang pertama ada helm yakni melindungi kepala dari potensi bahaya benturan. Yang kedua ada masker. Di sini masker digunakan untuk melindungi sistem pernapasan yang dimana pada kolam limbah ini dapat menyebabkan bau yang tidak sedap ataupun bau dari bahan kimia yang digunakan di PKS. Yang ketiga ada sarung tangan yakni untuk melindungi tangan apabila operator mengambil sampel. Dan yang keempat ada sepatu safety, di mana di sini untuk melindungi operator pada area yang rawan tergelincir ataupun akan terjatuh kepada kolam. Adapun potensi bahaya yang ada pada kolam limbah, yang pertama itu area kolam yang rawan untuk runtuh, dimana karena di sini kan banyak air atau limbah yang akan masuk ke dalam kolam. Maka dari itu dipastikan untuk operator berhati-hati apabila melangkah ataupun menginspeksi kolam agar tidak tergelincir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada stasiun final effluent ataupun pengolahan limbah di PMKS Terawan Mill, tepatnya pada PT Agronomi Sentral Kalimantan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.